Sekarang anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekarang anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, berjumpa kembali di Rehat, Renungan Hati Sehat GBI Ngadi Negaran. Pada hari ini, saya akan men-sharingkan firman Tuhan bersama-sama yang berjudul Indah pada Waktunya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bersatu di dalam doa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama mengenai firman-Mu. Tuhan tolong berkati hamba yang akan menyampaikan, kiranya setiap yang hamba
sharingkan, setiap yang hamba katakan Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pada hari ini saya ingin men-sharingkan kebaikan Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berjudul Indah pada Waktunya. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk dapat membuka Alkitabnya bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu saya diminta untuk membagikan rehat pada hari ini, saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan, kira-kira firman apa yang hendak Tuhan sampaikan, kira-kira poin apa yang Tuhan ingin kita sama-sama dengar di hari ini, dan Tuhan menunjukkan saya ayat Pengkhotbah 3 ayat 1 ini. Dari ayat yang singkat ini, Tuhan betul-betul memberkati saya, dan saya mendapatkan satu poin penting yang sungguh-sungguh memberkati saya dan menjadi rema di hari-hari saya beberapa hari ke belakang ini. Poin yang sangat memberkati saya yaitu Allah mengatur segala sesuatu pada waktunya. Tuhan ingatkan kembali kepada saya bahwa waktu kita, waktu manusia bukanlah waktu Allah. Tuhan ingatkan kembali bahwa rancangan kita juga bukanlah rancangan Allah. Rancangan kita bisa gagal, rancangan kita sebagai manusia yang terbatas bisa gagal. Waktu kita sebagai manusia juga, sesuatu yang sudah kita atur, waktu yang sudah kita atur bisa gagal juga. Tetapi waktu dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan sempurna. Waktu saya merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 ini, saya teringat satu momen dalam hidup saya. Ya kan, izinkan saya untuk sharingkan, izinkan saya untuk membagikannya pada hari ini. Saya teringat satu momen dalam hidup saya yang menjadi turning point, yang menjadi titik balik dalam keimanan saya. Itu terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, kalau tidak salah. Izinkan saya juga untuk menceritakan sedikit background dari keluarga saya, seperti itu. Saya datang dari keluarga yang sederhana, mungkin beberapa teman sudah mengetahuinya juga. Saya ada anak kedua dari 2 bersaudara, gitu. Saya punya kakak laki-laki yang waktu kejadian ini terjadi, kakak saya sedang berada di bangku SMA, sedang bersekolah di SMA, seperti itu. Pada saat itu ayah saya yang sangat optimis, ayah saya yang sangat mendukung, ingin anak-anaknya bisa sekolah sampai kuliah, seperti itu. Bergumul, kami sekeluarga bergumul bagaimana kakak saya ini bisa melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikannya, seperti itu. Pada saat itu kami sebagai manusia biasa, kami dari pandangan manusia seperti itu berpikir bahwa melihat kakak saya yang berbadan tinggi, berbadan besar, kemudian giginya rapi, matanya sehat dan lain sebagainya, kan berpikir jalan satu-satunya untuk kakak saya bisa melanjutkan pendidikannya adalah di angkatan udara, seperti itu. Oleh karena itu, pada saat itu kami sekeluarga bagaimana caranya mencari informasi begitu untuk kakak saya bisa mengikuti tes, seperti itu. Pada saat itu kami optimis melihat background dan juga keadaan kakak saya pada waktu itu pasti bisa keterima gitu, badannya besar, tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya tes pertama terlewati, tes gua terlewati, tes ketiga terlewati, dan sampai di akhir, di tes yang terakhir seperti itu, ternyata ada sesuatu hal yang membuat kakak saya tidak bisa melanjutkan tesnya, seperti itu, gagal. Pada saat itu kakak saya pulang ke rumah dengan sedih, dengan kecewa, menceritakan kepada ayah dan ibu saya seperti itu, dan juga saya pada waktu itu. Kemudian saya masih ingat sekali kejadiannya, kami berempat menangis. Kami merasa, kenapa ya Tuhan? Kami terus bertanya-tanya, kenapa? Bukankah ini satu-satunya jalan? Bukankah ini waktu yang tepat untuk kakak saya bisa melanjutkan pendidikannya? Kenapa kakak saya tidak bisa? Kenapa
diberikan kegagalan seperti itu. Pada waktu itu satu rumah keadaannya tidak baik, kami menangis, kami bergumul, kami kecewa begitu. Pada saat itu kami sebagai kacamata manusia merasa jalan apa lagi, sudah tidak ada lagi jalannya. Mau melanjutkan kuliah tidak ada biaya, terkendala biaya dan lain sebagainya. Singkat cerita akhirnya kami mulai berserah kepada Tuhan. Bagaimana ya Tuhan? Kami mulai bertanya gitu, Tuhan apa rencana Tuhan? Dan seperti yang saya sharingkan tadi, rencana Tuhan bukan rancangan kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Pada saat itu beberapa hari kemudian ada salah satu rekan rekan pendeta datang ke rumah saya dan memberikan brosur mengenai pendaftaran beasiswa di UPH, Universitas Pelita Harapan. Pada saat itu kami tidak ada gambaran sama sekali bahwa kakak saya ini akan mengambil pendidikan sebagai seorang guru seperti itu. Tapi singkat cerita karena waktu itu juga kami merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya kakak saya masukkan berkas-berkas untuk bisa tes di beasiswa UPH ini seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya berbagai tes diikuti dan kakak saya puji Tuhan lolos seperti itu. Kami tentu saja senang. Ada juga perasaan sedih karena harus berpisah gitu, karena UPH ada di Tangerang ya. Jadi kita terpisah secara jarak, tapi di lain sisi kami juga bahagia, sukacita karena akhirnya kakak saya bisa melanjutkan pendidikannya seperti itu. Nah, waktu itu memang tidak ada persiapan sama sekali karena kami tidak ada planning, tidak ada rencana untuk kakak saya mau keluar kota dan lain sebagainya. Tapi sampai pada akhirnya, sampai hari keberangkatannya pun Tuhan cukupkan, Tuhan perlengkapi, Tuhan yang terus tolong seperti itu. Dari cerita ini, dari sharing ini tuh mengingatkan saya bahwa saat kita berserah, saat kita merasa tidak ada jalan lagi, Tuhan kenapa? Kita bertanya, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa seperti itu? Tuhan kenapa tidak sesuai rencanaku? Kenapa tidak sesuai rancanganku? Kenapa tidak sesuai waktuku? Ternyata Tuhan mau tunjukkan kuasanya seperti itu. Dan puji Tuhan sekali, berkat kemurahan Tuhan pada saat ini kakak saya juga masih menghidupi panggilannya sebagai pengajar, bahkan saat ini sedang menempuh pendidikan S3, yang mana kami melihat bahwa inilah rencana Tuhan. Saat Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih, Tuhan yang akan terus lanjutkan, Tuhan yang akan terus perlengkapi, seperti itu. Saya melihat melalui kehidupan kakak saya betapa luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Saya jadi teringat lagi 20 tahun yang lalu, kalau kami memang memaksakan untuk hanya ini jalan satu-satunya, hanya di angkatan udara jalan satu-satunya, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah, rancangan yang lebih indah, seperti itu. Jadi pada hari ini saya juga mau men-sharingkan satu firman Tuhan yang juga memberkati saya saat saya merenungkan kejadian 20 tahun yang lalu, terambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-15c. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Waktu kita ngotot, waktu kita memaksakan kehendak kita, waktu kita memaksakan waktu kita, ternyata Tuhan ingin kita meruntuhkan setiap ego kita. Tuhan ingin kita meruntuhkan setiap rancangan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat kita sudah tinggal tenang dan percaya, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Pada hari ini ada dua kesimpulan yang dapat saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang pertama adalah percaya akan rencana dan waktu Tuhan adalah sempurna dan yang terbaik, seperti itu. Saya harap melalui sharing saya pada hari ini kita juga bisa merasakan bersama-sama, kita bisa percaya bersama-sama bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kita perlu bersabar, kita perlu berhikmat untuk dapat melihat, untuk dapat memahami rancangan dan waktu Tuhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tinggal tenang dan percaya. Maka Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Ini juga menjadi pergumulan saya sebagai new mom, seperti itu ya, ibu baru yang baru memiliki bayi berusia 9 bulan saat ini. Saya sangat bersyukur atas kehadiran anak saya Precious, tapi di sisi lain saya juga
banyak bergumul seperti itu. Ternyata memiliki bayi atau parenting ini itu tidak semudah yang saya pikirkan. Seperti yang kita tahu ya, menjadi seorang mama, menjadi seorang papa, parenting tidak ada sekolahnya seperti itu. Kita perlu belajar secara otodidak seperti itu. Saya yang notabene cukup pemikir dan cukup sedikit perfeksionis, ingin semua seturut dengan rancangan dan waktu saya. Seperti Tuhan runtuhkan ego saya saat saya memiliki Precious ini gitu. Tuhan mau tunjukkan bahwa apa yang sudah Tuhan rancangkan, apa yang sudah Tuhan rencanakan adalah yang terbaik. Tugas saya adalah berserah dan percaya seperti itu. Melalui Precious, Tuhan ingatkan saya bahwa percaya. Tuhan yang berikan Precious kepada keluarga kami, Tuhan yang akan lawat, Tuhan yang akan berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan tumbuh kembangnya kami juga serahkan kepada Tuhan. Mungkin saat kita menjalaninya tidak semudah saat kita mengatakannya ya, tapi inilah yang menjadi berkat saya juga. Akhir-akhir ini saya bergumul bagaimana saya bisa mendidik, bisa mengusahakan tumbuh kembang Precious secara maksimal. Tapi Tuhan ingatkan saya melalui sharing pada hari ini bahwa tinggal tenang dan juga percaya kepada Tuhan. Dan pada hari ini saat saya men-sharingkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan saya hati yang mau percaya sehingga ada ketenangan dan damai sejahtera dalam hidup saya. Kiranya sharing pada hari ini bisa memberkati kita semua yang mendengar, dan mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami, untuk kami percaya, untuk kami tinggal tenang di dalam tangan-Mu yang kuat, di dalam rancangan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh percaya, untuk kami boleh terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang tolong, Tuhan berikan kami damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami Tuhan boleh memancarkan kasih Tuhan, boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.